Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Aduh, ada sukacita hari ini. Ini wajah-wajahnya begitu luar biasa, hari yang gembira semuanya ya pagi ini. Ada amin? Amin. Boleh kita kasih salam dulu buat teman-teman kita ya. Kita bilang, mari kita bersukacita hari ini ya. Mari kita bersukacita hari ini. Mari kita mau menyanyi, Rafa. Oke, mari saya undang semuanya untuk berdiri. Yuk. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita lebih semangat lagi yuk. Hey. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. We sing one more time. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Mana suaranya? Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk semuanya. Oke. Mari kita mau menyembah, kita mau memuji dan memuliakan nama lebih lagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau beri di saat kondisi cuaca yang kurang baik ini Tuhan. Kau urapi kami Tuhan dalam pekerjaan kami, keluarga kami. Dan juga Engkau urapi teman-teman yang dalam perjalanan juga mau ke gereja Tuhan. Berkati mereka agar mereka sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan kami semua ingin memuliakan nama-Mu dan lebih lagi Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu juga Tuhan di pagi ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami. Karena kami yakin Tuhan dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik.
Engkau Allah Immanuel Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku miliki di bumi, yang ku miliki di bumi. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Selain Kau tiada yang lain, Jesus, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku miliki di bumi, yang ku miliki di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Mari saya undang semua untuk boleh berdiri. Haleluya. Thank you Lord. Kami selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku miliki di bumi, yang ku miliki di bumi. Selain Kau tiada yang lain Tuhan ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku miliki di bumi, yang ku miliki di bumi. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya.
yang baik, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk cinta dan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ku perlu Engkau Yesus, Yes, kami perlukan. haus jiwaku menantikan-Mu. Haleluya. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan kami perlu Kau Tuhan. Engkau Yesus kami perlukan, haus jiwaku menantikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Come on, we sing.
kita katakan, Oh, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Kau yang kami andalkan dalam setiap hidup kami Tuhan. Siapapun itu Tuhan. Yes, Kau baik. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, berikan sorak-sorai kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang layak kita andalkan. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Ya. Saudara-saudara, saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, mungkin gak apa-apa, tim worship bisa kembali. Terima kasih. Ya. Mungkin saudara kaget ya, wah kenapa ini ya. Lagu ini berbicara tentang Yesus hanya Kau yang ku andalkan, ya, yang ku percaya di setiap waktu. Pagi hari ini saya ingin memberikan kesempatan sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, apabila ada di antara saudara-saudara yang ingin bersaksi, ya, saya sekali lagi menyampaikan bahwa saya ingin selalu memberikan kesempatan buat kita untuk bisa memberitakan Injil, paling tidak dari antara kita terlebih dahulu. Ya. Kalau di antara kita tidak takut, kita berani, tidak takut orang berpikir negatif atau berasumsi ini dan itu. Kadang-kadang kalau kita mau bersaksi, wah nanti dipikir saya sombong. Oh nanti saya dipikir, saya jangan bersaksi lah. Nanti setelah bersaksi malah kemudian terjadi yang sebaliknya. Kadang-kadang ada ketakutan-ketakutan ketika kita mau bersaksi. Nah saudara-saudara, kita belajar bersaksi di antara saudara seiman. Kalau kita sudah bisa bersaksi di antara saudara seiman, maka bersaksi dengan orang yang belum percaya jauh lebih ringan, saudara-saudara. Kalau di antara kita aja takut, gimana kita bisa kepada orang lain gitu, kepada orang lain ya. Jadi begitu ya saudara-saudara. Saya berikan kesempatan, siapapun boleh bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang pengalaman beberapa waktu yang lalu, dalam 1 minggu ini, dalam 1 bulan ini ya. Silahkan, saya berikan kesempatan untuk bersaksi. Ya. Ya, silakan. Ada yang mau bersaksi? Ingin menyampaikan, membagi bagaimana kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan, atau hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya? Willy. Kayaknya Gideon, ini sebenarnya Gideon yang mau bersaksi ya. Oke, saudara-saudara, sebelum yang lain bersaksi, saya mau bersaksi dulu bahwa
hari Jumat kemarin saya pergi ke konsulat Amerika dan saya mengajukan apply visa ya, apply visa karena ada undangan untuk pergi ke Amerika, ada undangan pergi ke Amerika. Yang saya ingin saksikan saudara-saudara, bagaimana Tuhan bisa membuka sebuah kesempatan pelayanan, bukan soal pergi ke Amerikanya, ya, soal pergi ke Amerika dan kemudian ada yang membelikan tiket, itu puji Tuhan ya. Tetapi bagaimana hubungan ini bisa dimulai, ya. Kira-kira bulan Maret, kalau saya tidak salah ingat, ada seorang yang saya kenal sebelumnya, tetapi belum pernah secara in person bertemu, ya, tatap muka bertemu. Saya kenal beliau seorang pendeta yang orang Indonesia yang melayani di Amerika, begitu ya. Satu kali dia kontak saya lewat Facebook Messenger, dan kemudian lewat Facebook Messenger ada obrolan tentang kerinduannya untuk memperlengkapi orang-orang Indonesia yang ada di Amerika, paling tidak di sekitar Los Angeles, dan memperlengkapi mereka untuk bisa melayani, ya, memperlengkapi mereka untuk bisa melayani, terlibat pelayanan dan menjangkau orang-orang Indonesia yang lain. Dan akhirnya kami sepakat untuk membantu komunitas Indonesia yang ada di Amerika, dan kami mulai membuka kelas berapa waktu yang lalu secara online, ya. Dari Sati memulai kelas tersebut pada bulan Agustus kalau saya tidak salah, ya, Agustus dimulai kelas secara online, dan ternyata pesertanya itu bukan hanya dari Amerika saja, tetapi ada yang dari Perth, ada yang dari Manado, ada yang macam-macam saudara-saudara, dan saya melihat, wow, bersyukur. Sampai pada akhirnya kemudian pendeta tersebut meminta saya, Pak Agus, nanti kalau ada wisuda, graduation dari angkatan ini, saya minta tolong Pak Agus bisa berangkat ke Los Angeles karena akan ada wisuda di Los Angeles. Saya bilang, serius Pak? Gitu. Iya, kan terus karena itu obrolan lisan saudara-saudara, saya tidak terlalu menanggapi, ya, sebab ini serius, karena ini program yang baru. Sampai kemudian dia menulis email kepada saya, dan akhirnya saya memfollow up dengan meminta tolong berikan saya surat invitation dan sponsorship begitu. Dan akhirnya surat invitation dan sponsorship dikirimkan, dan memang berarti serius ini saudara-saudara. Waktu serius, sebenarnya saya pernah telepon, ada beberapa, kalau saya tidak salah ingat saya telepon Rio, saya ngomong kepada Rio, saya ini sebenarnya khawatir apakah saya visa, kalau mengajukan visa apakah saya bisa diterima begitu ya. Dan saya hubungi teman saya yang ada di Houston, Texas, saya ngomong, pada waktu itu belum ada surat invitation, saya bilang tolong kirimkan surat invitation karena saya juga mau mengunjungi gereja kalian. Kalau saudara ingat berapa waktu yang lalu ada teman saya yang bernama Jason Brown yang gundul, ya, pernah ada di KTB di rumah David waktu itu, dia datang, ya, dan juga pernah pelayanan di sini bersama dengan Pak Stemi, ya, yang dari Ambon itu. Nah itu, dan satu kali saya ajak makan di Citraland, pasar Citraland, dan mengatakan one day gitu, you will visit my church gitu. Wow, saudara, oke lah ya. Dan dia juga lihat Kevin, hey, I like you, I want you to be my son-in-law. Dia mau jodohkan Kevin dengan anak perempuannya, tapi Kevin tidak mau ya saudara. Waktu dia lihat gitu, wah nggak mau. Tapi singkat cerita saudara, waktu hari Jumat kemarin saya diterima visa saya, menunggu mulai jam 8:30 sampai jam 12 saudara. Wow,
cukup lama, saudara-saudara. Nggak ada handphone, nggak ada apa-apa, saudara-saudara. Yang ada majalah-majalah Amerika aja. Dan saya pada waktu diwawancara dengan cepat saja ditanya, sudah kerja berapa lama? Saya bilang sudah kerja di sekolah teologi ini sejak 2003. Lalu kemudian siapa yang kemudian akan memastikan kamu di sana baik-baik saja? Saya sampaikan ini ada surat sponsorship, dan kemudian waktu dilihat dia mengatakan, jadi kamu yang mengundang gereja? Iya, saya mengundang gereja. Dia mengatakan saya juga anak seorang pastor, seorang pendeta. Jadi kemudian dia mengatakan congratulations, dia ngomong welcome to America. Langsung dia kemudian diberikan slipnya sebagai tanda bahwa saya mendapatkan visa untuk pergi ke Amerika. Saudara-saudara, waktu saya mendapatkan itu saya bersyukur sekali ya. Saya bersyukur sekali bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kepada saya. Saya percaya bahwa ini adalah satu pintu yang Tuhan bukakan, dan di balik itu ada pintu-pintu lain yang Tuhan juga punya rencana. Amin, saudara-saudara. Ini kesaksian saya, saudara-saudara ya. Adakah kesaksian yang lain dari saudara-saudara? Ada kesaksian? Silakan. Ya, gimana? Shelly Gaby yang melayani retreat mahasiswa, ada kesaksian? Ya, silakan. Enggak? Mau maju? Ya, silakan. Kita berikan tepuk tangan buat Gaby. Ya. Shalom. Oke, aku cuma mau ngomong singkat aja sih Pak. Akhir-akhir ini kan kayak aku merasakan yang namanya kayak kesusahan segala hal lah, dari ekonomi, dari pelajaran, dari itu kan Pak. Nah, aku ngerasa ada satu kata-kata yang buat aku tuh percaya kalau Tuhan itu benar-benar ada bareng kita. Kata-katanya tuh Tuhan tuh nggak pernah terlambat ngangkat kita gitu. Maksudnya kayak megang tangan kita gitu kan. Kayak pas waktu, ini simple sih, kayak pas waktu kapan gitu aku malam-malam kayak bingung kan, aduh anak kos mau makan apa nih gitu. Tapi entah kenapa ada orang yang gak aku pikir bakal kontak aku, kayak aku kirim makan ya gitu. Kayak itu tuh menurut beberapa orang itu biasa, tapi kayak menurut aku itu benar-benar suatu kayak Tuhan tuh memperhatikan itu sama kehidupan aku. Dan itu juga nggak berlaku sekali atau dua kali, tapi itu berkali-kali. Jadi ya akhir-akhir ini aku dikuatkan dengan kata-kata itu sih. Ya gitu aja. Makasih. Terima kasih Baby. Ya, saudara-saudara, terima kasih buat kesaksiannya. Kesaksian ini membuat kita tahu bahwa setiap kita masing-masing ada tantangan, ada pergumulan, dan kita sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai sebuah keluarga, ketika kita tahu bahwa satu dengan yang lain ada tantangan-tantangan yang berbeda-beda, kita menjadi lebih bisa merasakan bahwa kehadiran kita kepada orang lain itu bisa menjadi berkat. Amin, saudara-saudara. Oke, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dunia, alam semesta ini Engkau ciptakan. Dan Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Kami ingin mengalami kedaulatan dan kemahakuasaan-Mu di dalam hidup kami ketika kami berhadapan dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang berdaulat, berkuasa, menyatakan kebenarannya bagi setiap kami. Demi nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada sedikit insight atau perenungan yang saya renungkan ketika hari Jumat
Pagi-pagi saya 8:30 pergi ke konsulat Amerika. Puji Tuhan, itu dekat ya, dekat dari rumah saya. Dan ketika saya mau masuk, semua barang dikeluarkan dari kantong saya, dompet, jam tangan, handphone, surat-surat, pena, semua dikeluarkan lalu di screening, dicek. Dan kemudian ada beberapa yang bersama dengan saya, kami ngantri bareng gitu. Setelah itu diizinkan masuk di ruangan. Kalau di luar panas saudara-saudara, walaupun baru jam 8:30 rasanya sudah panas. Ketika saya dan antrian yang lain mulai masuk, ada suami istri, kemudian ada seorang bapak dengan anaknya, kira-kira mungkin anaknya sekitar 3 tahunan, anak perempuan lucu begitu. Kemudian ada seorang cewek lagi dan terakhir saya. Kami menunggu antrian, diperiksa, diminta menyerahkan KTP untuk disesuaikan dengan loker tempat penyimpanan barang kami, saudara-saudara. Dan ketika satu-satu suami istri, kemudian barang-barangnya di screening, kemudian ada hal-hal yang harus ditinggalkan, tidak boleh dibawa, kecuali dokumen dan foto. Ketika menyebutkan foto, saya lupa foto saya. Jadi saya ngomong, Pak, minta maaf, boleh saya pulang lagi? Karena saya kelupaan foto saya. Oke, silakan. Jadi saudara-saudara, saya seperti nampan begitu traynya yang berisi dokumen, dompet, handphone, termasuk ikat pinggang saya, kemudian dikembalikan. Saya keluar lagi untuk kemudian pulang ke rumah. Saya cepat-cepat pulang ke rumah, ambil foto saudara-saudara, dan waktu ambil foto saya kembali lagi proses sejak awal. Di luar, kemudian menaruh semua dokumen, barang semua itu di screening dan baru masuk. Ada petugas keamanan yang mengatakan, "Loh Pak, kok cepat sekali?" "Oh iya Pak, saya tinggal di situ di Alam Hijau." "Oh oke, makanya cepat." Dan akhirnya saya masuk, screening semua, jam tangan saya, handphone semua ditinggal kecuali dokumen dan foto yang tadi saya bawa. Dan waktu masuk saudara-saudara, menunggu nomor antrian saya nomor 146. Jadi sudah lumayan, 146 harus nunggu antri, cukup panas, duduk panas, sampai kemudian berikutnya dipanggil sesuai dengan nomor antrian saudara-saudara. Nah saya membayangkan kalau ini dibuat oleh manusia, itu begitu begitu benar-benar diperhatikan. Ada barang-barang yang tidak boleh saya bawa masuk, handphone saya tidak boleh masuk, jam tangan saya juga tidak boleh masuk, bahkan pensil atau pena saya kemudian dicek, setelah dipastikan aman tidak, kemudian saya boleh membawanya. Dan saudara-saudara, sampai saya mulai merasa, wow, ini negara Amerika ini begitu sangat waspada. Dan sampai akhirnya kemudian saya boleh masuk, saya lihat tulisan bahwa maksimal 30 orang yang ada di ruangan itu. Jadi ada ruangan dengan tempat duduk, itu 30 tempat duduk. Dan waktu saya sudah ada di situ, saudara-saudara menunggu, tidak ada handphone, tidak ada hal yang lain yang bisa dikerjakan. Semua orang rasanya mau ngobrol satu dengan yang lain juga kayaknya nggak mau ngobrol, saudara-saudara. Kayak nggak tahu gitu ya, mungkin sungkan atau karena sehingga saudara ruangan itu seperti tenang, hanya terdengar suara dari mikrofon, dari loudspeaker, orang-orang ada 6 loket dan orang-orang yang dipanggil saja, suara yang memanggil yang terdengar, termasuk ketika ada wawancara. Pewawancaranya hanya 1 di loket nomor 1, saudara-saudara. Dan waktu saya menunggu tidak melakukan apa-apa, lama-lama boring, bosan. Saya lihat kok nggak ada yang ngobrol ya, apa tidak boleh ngobrol. Dan akhirnya saya memberanikan diri bisik-bisik, mau kemana?
Ya pasti ke Amerika ya saudara-saudara di situ ya. Ini pertanyaan konyol ya. Seperti saudara naik pesawat, saudara tanya kepada yang di sebelah, mau kemana Pak? Ya ini pesawat ke Jakarta. Oh iya ke Amerika, kemana ini? Oh ada yang, saya kenalan dengan seseorang yang dia mengatakan, Pak bulan lalu saya sudah ditolak. Jadi saya mau coba lagi. Oh ya? Dia seorang pengusaha. Saya tanya, kenapa ditolak? Dia mengatakan, enggak tahu Pak, tapi kemungkinan ada hal yang ditanyakan berulang-ulang dengan pekerjaan saya. Kemungkinan karena data pekerjaan saya salah di-input oleh travel. Saya mengatakan, oke, selamat Pak, supaya kali ini bisa diterima. Tapi yang saya ingin sampaikan adanya satu perasaan menunggu, tidak melakukan apa-apa. Dan saudara-saudara, entah saudara pengusaha, punya duit, gak punya duit, ada anak SMP kelas 9, itu juga saudara-saudara dengan nyantainya, dia pakai jaket dengan hoodie, dia mondar-mandir, semua orang seperti diperlakukan sama. Saya sedang berpikir, saudara-saudara, kadang-kadang kita melihat ketika nanti kita berada di surga atau dalam penantian untuk masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudara, apakah kita akan diperhitungkan atau saudara dan saya punya seperti keistimewaan tertentu ketika saudara dan saya ada di depan pintu gerbang surga oleh karena apa yang kita lakukan. Rasanya saudara-saudara, yang sangat menentukan, saya seperti merasakan seperti di konsulat Amerika itu, saudara-saudara, saya harap cemas, H2C, saya sudah bayar. Saya sudah bayar aplikasi sekitar berapa ya, 185 US dollar, dan kemudian di dalam statement itu disampaikan kalau tidak diterima uang itu hilang. Uang itu hilang. Dan kita tidak bisa mengklaim bahwa kita telah membayar uang aplikasi tersebut, saudara-saudara. Tidak bisa. Saya juga membayangkan, mungkinkah kita bisa mengklaim nanti di kerajaan surga, Tuhan, saya ini begini-begini. Tuhan ingat, saya sudah melakukan ini dan itu. Saya merasa seperti di konsulat Amerika itu, tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim untuk minta diterima, untuk minta diberi visa karena dia sudah bayar aplikasi. Satu perasaan yang menunggu tidak bisa melakukan apa-apa. Saya bertanya, ada ai umur sekitar 81 tahun dari Makassar, tapi tetap diperlakukan sama. Ada anak kecil juga tetap diperlakukan sama. Yang menarik, ada seorang bule urutan nomor 001, nomor 1, berarti dia paling pertama datang. Tapi waktu saya kira-kira ada di sana sekitar jam 10:30, bule itu masuk lagi karena ada dokumen-dokumen yang kurang. Sehingga dia keluar untuk mencari, memperlengkapi dokumen, dan waktu dia masuk lagi, sudah dia serahkan dokumen, dia diminta untuk memberi saksi. Karena dia harus tanda tangan dokumen itu, dan dia otot-ototan dengan petugas karena dia mengatakan, bolehkah saya minta pegawai atau orang yang di dalam menjadi saksi saya? Dia tidak bisa dijawab. Lalu, how should I do? Dia tanya, apa yang harus saya lakukan? Saya datang dari Lombok, saya nggak kenal siapa-siapa di sini. Gimana saya bisa meminta orang untuk menjadi saksi? Kemudian, that's up to you. Wow, itu terserah kamu. Saudara, saya berpikir, wow, kira-kira saudara menganggap masuk ke kerajaan surga itu seperti apa? Apakah kita berpikir bahwa saya sudah bayar aplikasi, harus diterima nih. Saya begini-begini. Saudara, menurut saya nanti sangat menentukan sekali ketika kita berhadapan dengan Tuhan, dengan bagaimana kehidupan kita di dunia ini untuk kita kemudian bisa mendapatkan visa surgawi, saudara. Dan akhirnya si bule itu marah, dia mengatakan begini, I flew from Lombok to here and then I spent, dia ngomong $100 and then
Dan dia ngomong, dia merasa diperlakukan tidak adil. And then you just say that, up to you, I cannot accept it. Dia ngomong, saya nggak bisa terima. Kok seolah-olah terserah kamu. Saya bilang, dia petugasnya ngomong, disebutkan di sini hanya perlu saksi. Terserah Anda mau cari saksi siapa. Akhirnya saudara-saudara, karena yang hadap ini perempuan dan orang Indonesia, ini si bule ngeyel saudara-saudara. Hanya diganti officernya, ganti petugasnya, sama-sama bule saudara-saudara. Sama-sama bule, lalu kemudian yang petugas punya kemudian, Sir, dia ngomong, kami hanya bertugas sesuai dengan ketentuan. Kalau Anda tidak bisa memenuhi, itu terserah Anda. Jangan menuntut lebih lagi. Apa yang dilakukan sang bule ini? Dia menghadap kami, sekitar 29 karena 30 termasuk dia. Dia dengan rendah hati, saudara-saudara, yang sebelumnya kayak, how should I do? I cannot accept it. I spend $100 to come here. And then you just give me nothing. Waduh, wah ini saudara-saudara keras kepala juga saya bilang. Tapi waktu dia sudah menghadapi sama-sama bule, dia surut, dia menghadap kepada kami yang duduk. Excuse me, I have a problem here. Saya punya masalah di sini. I need a witness. Saya perlu saksi. Bisakah Bapak Ibu membantu saya? Mukanya saudara-saudara seperti memohon-mohon. Saya kasihan juga. Tapi saya takut menjadi saksi. Ini saksi apa ini? Enggak tahu kerjaannya. Lalu kemudian saudara, semua orang diam. Waktu semua orang diam, dia mengatakan, yang terakhir ini menarik. I give something in return. Saya kasih sesuatu. Waktu ngomong kasih sesuatu, ada seorang cewek kemudian, oke, oh ya, what should I do? Gitu. Asal bawa ID. Nah kita semua KTP, paspor yang tadi sudah masuk di wawancara. Jadi kemudian akhirnya ada seorang bapak dari Filipina karena dia ngantar anaknya. Jadi anaknya yang ngurus visa, jadi dia punya paspor. Dia kemudian membantu. Saudara-saudara, saya membayangkan, kadang-kadang kita menganggap surga itu, ya saya sudah terima Yesus. Yesus sudah mati untuk saya. Tapi apakah dokumen saudara lengkap untuk saudara dipastikan bahwa saudara dan saya layak ada di dalam kerajaan surga? Siapa yang menjadi saksi saudara-saudara dan saya bahwa kita bisa ada di sana, saudara-saudara. Dan waktu saya kemudian sampai kepada giliran saya, saudara-saudara, ya puji Tuhan. Saya hanya diwawancarai 1 menit saja. Ya. Menurut saya, saudara-saudara, dari pengalaman ini, kita harus benar-benar serius dengan kehidupan yang akan datang. Jangan sampai kita menyesal. Saya tidak tahu dengan orang yang tadi ngobrol dengan saya, seorang pengusaha, apakah dia pada akhirnya diterima. Saya hanya nguping pada waktu dia diwawancarai, dia seperti berusaha meyakinkan. Dia telah ubah datanya karena dia salah ngisi data, yang salah adalah travelnya. Dan ketika berubah justru ditanyakan oleh pewawancara, why it's different? Mengapa beda dengan data yang sebelumnya? Mateng kon. Dibenerin salah, gak dibenerin. Dia berpikir itu penyebabnya, tapi dia tidak pernah tahu apa exactly penyebabnya dia ditolak bulan lalu untuk diterima visanya. Jadi dia menduga-duga, karena dia menduga mungkin bagian ini yang salah, dia revisi, justru menimbulkan pertanyaan. Wow, ada hal yang menurut saya unpredictable ketika kita berhadapan dengan Tuhan nanti di pintu surga, yang kita harus sadar. Itu sebabnya saudara-saudara,
The temptation to be spectacular, ini sesuatu yang saya ingin kita merenungkan bersama-sama. Pencobaan untuk menjadi spektakuler. Slide berikutnya, next. Selama kita hidup akan selalu ada pencobaan, karena pencobaan juga seringkali adalah ujian. Saudara, seringkali kalau kita berpikir pencobaan negatif yaitu dari iblis. Oke. Tapi menarik, Matius 4 ayat 1 mengatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini apakah Roh Kudus bekerja sama dengan iblis ya, saudara? Waktu saya mempelajari ini, oh tidak. Tetapi saudara, yang saya dapatkan kebenaran di sini, entah saudara dibawa oleh Tuhan, Roh Tuhan, entah di mana, iblis selalu mencari, menunggu kesempatan untuk mencobai saudara dan saya. Entah saudara-saudara sedang, tetapi ini yang menarik, Roh Tuhan. Dan justru seringkali ketika kita mencoba makin setia, itu makin banyak pencobaan, saudara-saudara. Makin banyak pencobaan, tetapi kata dicobai waktu saya coba selidiki, itu ternyata kata itu dalam bahasa Yunani peiratso. Peiratso itu artinya diuji, dites. Itu sebabnya saya tuliskan, selama kita hidup akan selalu ada pencobaan, karena pencobaan juga seringkali adalah ujian, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, kadang kita berpikir ujian itu kalau kita naik tingkat dari kelas 1, kelas 2, supaya tahu bahwa kita ini menguasai materi pelajaran tersebut, maka kita diuji. Kita berpikir ujian itu lebih positif. Sementara pencobaan itu negatif karena pencobaan itu berusaha menjatuhkan kita. Tetapi saudara-saudara, menarik sekali kata yang dipakai dicobai itu ternyata di sini juga berarti ujian, saudara-saudara. Ujian, entah saudara mengalami pencobaan atau saudara sedang mengalami ujian, kedua-duanya satu, yaitu untuk membuktikan sejauh mana iman, penyerahan, komitmen kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena 1 Korintus pasal 10 ayat 13 itu menggunakan kata yang sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu diuji, dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya bersyukur saudara-saudara, entah disebut ujian, entah disebut cobaan, yang pasti firman Tuhan mengatakan bahwa sebab Allah setia. Dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tahu kekuatan kita. Sekalipun kita merasa tidak kuat, tapi kalau Tuhan izinkan tantangan itu masih ada sampai hari ini, Tuhan tahu engkau mampu, saudara-saudara. Amin. Kadang-kadang kita mau menyerah. Kadang-kadang kita merasa, aduh capek, aduh. Saudara-saudara, terus terang saya karena kesibukan, saudara-saudara, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini kapan kapan selesai kesibukan saya. Ketika saya masuk untuk ngambil kelas yang kedua dari program S3, kelas yang kedua ini buku bacaannya lebih banyak, saudara-saudara. Kalau yang pertama yang ngajar orang Malaysia, kayaknya dia paham gitu, kayak dia mengerti kesibukan kita, student, para mahasiswanya, yang ada yang menjadi ketua sekolah di sebuah sekolah umum,
ada yang kemudian menjadi gembala, ada yang seperti saya gembala dan juga ketua sekolah, sebuah sekolah teologi. Jadi dia memberikan tugas itu lebih seperti proporsional gitu. Yang kali ini dosennya dari Inggris, saudara-saudara. Dan dia memberikan tugas bacaan itu sejak tanggal 15 September dan kelas yang baru kemarin, kelas pertama tanggal 2 Oktober, saudara-saudara, bacaannya seabrek. Dan itu saudara kalau belajar teologi, kadang-kadang bahasa-bahasanya itu susah, saudara. Saya pun mengalami kesulitan. Kadang-kadang buka kamus dan saudara-saudara, saya kadang-kadang ketika mengalami itu semua saya bilang, aduh Tuhan, ini tuh apa sih Tuhan? Saya sudah nggak muda lagi, saya sudah 51 tahun. Nanti kalau saya selesai 3 tahun kemudian dapat gelar doktor, untuk apa Tuhan? Saya kadang-kadang merasa seperti Tuhan, ini melelahkan Tuhan. Tetapi waktu saya belajar ini buat saya terasa ujian, tetapi selain ujian bisa juga menjadi pencobaan kalau saya menyikapi dengan sikap yang salah. Dan 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengingatkan kepada saya bahwa Tuhan Allah yang setia, Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini menenangkan saya dan menenangkan saudara-saudara. Karena Dia akan memberikan saudara dan saya jalan keluar. Kalau besok paginya saya bisa bangun pagi hari, lalu bisa melakukan tugas, aktivitas yang lain, saya merasa bersyukur sebab Allah itu setia, Dia pasti memberikan jalan keluar untuk saya. Satu kali pasti selesai. Nah, saudara-saudara, kita lihat Matius 4 ayat 5 sampai yang ke-7. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Injil Matius yang lalu yang mengatakan begini. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara-saudara, iblis tahu ayat Alkitab, saudara-saudara. Iblis tahu dan dia kutip ayat Alkitab ini untuk mencoba Yesus, jika engkau anak Allah. Saudara-saudara, bukankah kadang-kadang kita tanpa sadar mengutip ayat-ayat Alkitab atau kebenaran Alkitab hanya untuk mendukung keinginan kita? Kan firman Tuhan mengatakan, Ia memberikan roti kepada yang dicintainya ketika ia tidur. Kamu kok tidur terus sih? Waktunya kerja, kok tidur terus? Saudara-saudara. Saudara-saudara perhatikan di sini. Saya menemukan kebenaran yang pertama dari peristiwa pencobaan yang kedua. Next. Yesus itu dibawa ke bumbungan bait suci, bait Allah. Zaman itu bait Allah itu berada di pusat kota Yerusalem dan itu tempat berkumpulnya aktivitas masyarakat. Kalau Yesus ditaruh di bumbungan bait Allah, semua orang pasti melihatnya. Saya menemukan kebenaran antara dua hal ini, saya sebut sebagai spotlight atau sunlight. Bukan sunlight ya. Spotlight apa saudara-saudara? Spotlight apa saudara-saudara? Ya seperti lampu sorot. Kenapa? Karena Yesus dibawa ke bumbungan bait suci menjadi pusat perhatian. Inilah yang ditawarkan iblis kepada Yesus. Kamu jadi pusat perhatian lalu lakukan sesuatu, terjun. Maka
Kamu bisa memerintahkan malaikat untuk menahan kamu. Sehingga semua orang akan tepuk tangan karena sudah banyak penonton ada di situ. Dan rasanya ini saudara-saudara, maka pekerjaan Yesus akan segera terselesaikan karena Yesus segera terkenal, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita mungkin mengatakan spotlight ini hanya untuk orang-orang yang ingin tampil, untuk orang-orang yang ingin dapat sorotan lampu. Saya ingin mengatakan spotlight, saya mengartikan berbicara tentang menjadi pusat perhatian seperti lampu sorot yang diarahkan pada waktu di panggung. Iblis menawarkan spotlight kepada Yesus, menawarkan sebuah perhatian, menjadi pusat perhatian yang dengan demikian Yesus akan memiliki pengaruh, Yesus akan dianggap sebagai superstar, sebagai bintang. Saudara-saudara, tanpa sadar, saudara dan saya mungkin kita mengatakan, saya enggak seperti suka tampil kok. Saudara-saudara, mungkin kita enggak suka tampil, tapi kita suka diperhatikan, kita suka mendapatkan perhatian dari orang-orang, dan kita bisa lupa bahwa seringkali spotlight itu adalah mendekati Tuhan, tetapi sebenarnya dengan kepentingan diri kita sendiri, mementingkan diri sendiri. Begini saudara-saudara, saya ada seorang ilmuwan yang dia seorang teolog, saya pernah menyampaikan dia di Harvard University. Dia seorang yang cerdas, dan dia memperlengkapi diri dengan gelar, keterampilan, pelayanan. Dan dia melayani, dan ketika dia menjadi dosen dia begitu bangga. Kenapa? Karena dia menyampaikan teori-teori yang orang-orang murid-muridnya pokoknya terima aja. Dia merasa punya kendali, dia merasa punya menentukan segala sesuatu. Itulah spotlight juga saudara-saudara. Di mana kita seolah-olah mengendalikan segala sesuatu, kita adalah pusat dari semuanya. Saudara dan saya kadang-kadang kita mengikut Tuhan dan kita seolah-olah memperlakukan diri kita itu lebih penting dari Tuhan. Lebih penting dari Tuhan. Dan Yesus ditawarkan untuk melakukan sesuatu yang spektakuler. Yang wow gitu loh. Wow. Saudara, sekali-kali kita perlu mungkin ada di gereja, di mana di gereja itu yang hadir adalah orang-orang yang disable, orang-orang yang cacat. Berapa waktu yang lalu saya diundang Natal kaum muda, itu tahun lalu, bulan Desember, sebuah gereja, dan gereja itu baru membuka cabang di Surabaya Barat ini. Dan ada jemaat-jemaat yang datang, itu ternyata kuliah di UNESA, di sebelah UNESA ya. Dan mereka adalah orang-orang tunanetra, buta saudara-saudara. Yang di UNESA ada jurusan itu, ada jurusan untuk seperti SLB begitu ya, menjadi guru SLB. Jadi buta saudara-saudara. Kira-kira ada 5 orang, buta semua ini saudara-saudara. Ada yang cewek, ada yang cowok. Lalu kemudian 5 orang ini saling pegang baju belakangnya, satu maju pegang tongkat, mereka ingin bersaksi saudara, mereka bersaksi. Jadi waktu mereka bersaksi, salah satu dari orang tersebut paling tinggi, paling cowok gitu, dia mengatakan pengalaman dia pertama kali ke gereja cabang yang baru dibuka itu. Dia mengatakan pertama kali saya datang ke gereja itu, dia cerita bahwa dia pergi sendiri dan ternyata dia masuk selokan saudara-saudara. Jadi dia masuk selokan,
jatuh di selokan, kemudian dia basah, tapi ini yang luar biasa saudara-saudara. Dia tetap melanjutkan pergi ke gereja itu, mencari gereja itu. Dan akhirnya ketemu gereja tersebut dan dia pakai celana pendek akhirnya. Karena celana panjangnya kotor. Saya mendengar itu saudara-saudara. Apakah saudara untuk ke gereja harus sesulit dia saudara-saudara? Sesusah dia? Dia untuk datang beribadah saja saudara-saudara. Dia nggak bisa andalkan orang lain. Dia mengandalkan tongkatnya. Dan ternyata dia masuk selokan. Saya pikir dia selalu bisa punya alasan dengan mengatakan, aduh bajuku kotor. Udahlah, mungkin bukan kehendak Tuhan aku ke gereja hari ini. Minggu depan masih ada gereja lagi. Tetapi saya belajar dari teman kita yang tunanetra ini, saudara-saudara. Bagi dia mengikut Tuhan bukan soal spotlight, bukan soal mendapatkan perhatian, tetapi bagaimana dia bisa memberi perhatian untuk Tuhannya. Sekalipun dia mengalami kesulitan seperti itu. Saudara-saudara, kadang-kadang saudara dan saya kita seperti ingin mendapatkan seperti Tuhan itu kalau meminta kita untuk datang kepada Dia, Tuhan seolah memberikan kita seluruh perhatian baru kita datang kepada Dia. That's its spotlight. Apapun yang terjadi saudara-saudara dan saya belajar untuk entah Tuhan kita melakukan yang spektakuler atau biasa-biasa saja, saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Saudara dan saya dipanggil yang kedua ini untuk menjadi satellite. Apa itu satellite? Garam dan terang. Itu panggilan kita. Saya waktu merenungkan garam dan terang, Yesus ini luar biasa ya. Kenapa? Dua benda ini menarik. Karena dua benda ini cara kerjanya beda banget saudara-saudara. Cara kerja garam itu tenang-tenang. Saudara tahu ya garam ya? Garam kan enggak ribut-ribut, dia dimasukkan, diaduk, dia tenang. Dia menyatu. Tapi terang, saudara nggak bisa terang itu tenang. Terang itu saudara harus kelihatan nih terang. Berada di tempat yang memang akan menerangi. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, untuk apa kamu punya pelita, tapi kalau ditaruh di bawah gantang, itu bukan cara kerja pelita. Untuk apa kamu jadi anak Tuhan, tapi ketika engkau harusnya memberi terang, tutup mulut. Untuk apa? Percuma jadi anak Tuhan. Dia seolah ngomong begitu, saudara-saudara. Jadi saya merenungkan, Yesus ini hebat ya, memadukan dua ilustrasi, dua gambaran antara garam dan terang yang cara kerjanya berbeda. Garam itu tenang, tahu-tahu ada rasanya. Dan bukan itu saja, garam cara kerjanya dengan cara dia justru menghilangkan diri sendiri, maka pada saat itulah kemudian terasa rasa asin. Garam, saya berbicara garam ini, saya melihat garam ini low profile saudara-saudara. Low profile, pengaruhnya enggak kelihatan. Diam-diam tetapi menghanyutkan, itulah garam. Tuhan mengharapkan saudara dan saya itu seperti garam. Enggak harus ribut, enggak harus sesuatu yang spektakuler. Tetapi yang pasti saudara dan saya memberikan rasa, cita rasa, menyedapkan. Garam ada beberapa fungsi. Garam memberikan rasa sedap, menyedapkan. Kehadiran kita apakah memberi rasa sedap? Garam juga mengawetkan. Makanya ada ikan asin. Apa yang baik kalau kita hadir, kalau kita ada, itu akan awet. Tetapi sebaliknya garam juga berfungsi itu menyerang. Kalau ada bakteri, ada hal-hal yang merusak, garam akan mematikan, akan menjadi sebuah zat yang kemudian
bakteri dan lain sebagainya akan mati, saudara-saudara. Saudara, apakah saudara dan saya sadar bahwa kita dipanggil menjadi garam? Kehadiran kita, kehadiran saudara dan saya memberi rasa, memberi perubahan. Yang kedua, terang. Ya tadi terang dunia yang menonjol. Juga yang kalau saudara tahu cara pembuatan es, apa itu? Es puter ya, es puter. Itu kan dikelilingi oleh garam. Yang diputer, itu ada garam. Taruh. Ternyata garam itu menyebabkan suhu langsung turun, saudara-saudara, mendinginkan. Nah, kalau kita garam dunia, kalau ada perselisihan, kiranya saudara akan mendinginkan, bukan ngompor-ngompori, saudara-saudara. Amin ya, saudara-saudara ya. Dan saudara-saudara, terang. Nah, ini cara kerja terang itu berbeda dengan garam. Cara kerja terang, firman Tuhan mengatakan bahwa terang itu bukankah kota yang terletak di bukit itu akan menjadi penolong kalau terang ada di situ. Artinya terang itu harus ada di tempat yang kelihatan seperti terang-terang ini. Berarti Tuhan juga panggil saudara-saudara, ketika saudara-saudara berada pada posisi-posisi tertentu, saudara harus bisa dan saya bisa menunjukkan terang, menjadi ukuran. Kalau saudara-saudara dan saya berada pada titik tertentu, pengaruh kita menjadi terang itu adalah pengaruh yang akan menolong orang membedakan mana yang salah. Mana yang salah dan mana yang benar. Saya ingat satu kali ini peristiwa terjadi di asrama, sekolah Alkitab ya saudara-saudara. Temannya ini gigi palsu ya saudara-saudara. Dulu kan kalau gigi palsu kalau malam dilepas ya saudara-saudara. Lalu dicelup, direndam tuh. Nah di asrama ini saudara-saudara ada jam malam. Kalau sudah dulu jam 11 malam itu bel dibunyikan kring gitu langsung mati. Semua lampu dimatikan. Sekring semua dimatikan. Sehingga gelap saudara-saudara, gelap. Nah ada teman yang tadi gigi palsu karena memang kebetulan dia masuk sekolah teologi sudah umur ya. Jadi gigi palsu dia lepas, dia rendam saudara-saudara, dia rendam. Malam-malam ada temannya yang lain saudara-saudara bangun batuk-batuk. Dia cari minum saudara-saudara. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dia ambil gelas yang di meja dan dia minum, dan waktu dia minum terakhir itu nempel gigi palsu temannya. Saudara membayangkan, kenapa? Karena nggak ada terang, nggak bisa bedakan. Saudara, apakah kehadiran kita itu bisa membuat orang bisa membedakan mana salah, mana benar? Ketika mereka bingung, ini ya apa ya? Ini salah apa benar ya? Bisakah saudara-saudara sesuai dengan hati nurani dan Roh Kudus mengatakan kepada teman kita, mengatakan ojo salah. Kemarin di KTB Barat 1 kita ada diskusi hangat tentang LGBTQ. Gimana kalau ada orang yang tanya kepada saudara-saudara, dia terbuka kepada saudara-saudara. Aku saya ini ya punya kecenderungan ini loh. Aku kalau lihat kamu, gimana saudara-saudara? Saudara-saudara, saat ini saudara bukan garam. Kan garam memberi rasa, sedap. Saudara terang. Saudara sampaikan tetapi dengan rasa garam, dengan kasih. Sampaikan posisi yang benar supaya dia tahu. Ini memang kompleks, tetapi yang saya ingin sampaikan saudara-saudara, kiranya jangan sampai kita karena ingin
diterima oleh siapa saja, kita mendapatkan lampu sorot, kita seolah-olah menjadi artis rohani yang ingin disukai oleh semua orang, sehingga kemudian kita lupa bahwa kita adalah garam dan terang. Next, yang berikutnya, saudara-saudara. Yang kedua, di dalam pencobaan Tuhan Yesus ini, saya menemukan adanya, kalau tadi spotlight atau satellite, yang kedua adalah kita memakai Tuhan atau Tuhan memakai kita. Mana yang benar, saudara-saudara? Kita memakai Tuhan atau Tuhan memakai kita? Mana yang benar? Ya, Tuhan memakai kita. Pernahkah ada orang yang kita memakai Tuhan? Bisa? Ada. Perhatikan. Iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, coba engkau turun dan perintahkan malaikat-malaikat. Iblis menggunakan jika engkau anak Allah. Dan jawaban Yesus menarik. Yesus menjawabnya begini, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Janganlah engkau menguji Tuhan. Janganlah engkau mencobai Tuhan. Berapa banyak manusia tanpa sadar mencobai Tuhan. Jika engkau Tuhan, maka Tuhan tolong saya. Tuhan berikan saya jawaban. Jika engkau Tuhan, tanpa sadar kita memperlakukan Tuhan sebagai stuntman, sebagai pemeran pengganti. Itu resiko kamu yang tanggung. Kau yang memilih, kau yang memutuskan. Kenapa sekarang bilang Tuhan jika engkau Tuhan? Seringkali kita tanpa sadar memakai Tuhan dibandingkan Tuhan yang memakai kita, saudara-saudara. Seperti iblis ini mengatakan jika engkau anak Allah, turun, lepaskan supaya orang tepuk tangan, supaya orang mengeluh-elukan engkau. Iblis memakai Yesus seolah-olah. Saudara-saudara, Yesus berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan. Saudara, tanpa sadar kita ini sering mencobai Tuhan. Kita memakai Tuhan. Next slide berikutnya. Galatia 6 ayat 7 mengatakan, janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jangan sesat. Tanpa sadar kita ini bisa sesat. Kenapa? Karena kita seolah-olah bisa mempermainkan Tuhan. Tuhan tidak marah, Tuhan tidak menegur kita. Kadang-kadang saudara-saudara juga kita mungkin merasa ada orang memperlakukan kita tidak adil. Kita ingin membalas, tapi firman Tuhan mengatakan jangan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sehingga kemudian kita mengatakan Tuhan, Tuhan, saya merasa ini saya diperlakukan tidak adil. Saya harus membalas Tuhan. Saudara-saudara, jangan balas. Karena kalau kita membalas, kita sesat. Sebab kita seolah menganggap Tuhan buta, Tuhan tuli, dan Tuhan lumpuh. Tidak bisa melakukan apa yang adil dan apa yang benar. Dan kita seolah mendikte Tuhan, ini loh Tuhan yang benar, ini yang adil Tuhan. Saudara-saudara, itu sebabnya pengampunan itu adalah sebuah tindakan iman. Bukan soal orang itu akan menjadi celaka atau tidak. Tuhan tidak buta dan tidak tuli. Jangan sesat, saudara-saudara, dengan menganggap bahwa Tuhan akan diam saja. Ada waktu Tuhan. Itulah yang membuat saya merasa ringan. Untuk kemudian saya percaya kalau apa yang saya sudah lakukan benar. Dan kemudian lakukanlah dengan benar. Karena saya tidak mau saya sesat dengan menganggap Tuhan tutup mata dengan apa yang kita kerjakan. Tuhan tutup mata dengan jerih lelah kita. Pernahkah saudara merasa bahwa kita sudah bekerja keras, kita sudah melakukan segala sesuatu, tetapi tidak ada hasilnya. Dan kita merasa, Tuhan kenapa engkau tidak bekerja? Jangan sesat.
Karena ketika kita berpikir bahwa Tuhan itu kemudian tidak bekerja, Tuhan tidak membalas, Tuhan tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, kita sedang mempermainkan Tuhan karena Tuhan tahu kapan waktunya. Bagi Tuhan proses is the most important. Proses jauh lebih penting daripada hasil, saudara-saudara. Kenapa? Konsulat, ketika saya datang di konsulat, saya belajar itu, saudara-saudara. Kesiapan saya menghadapi wawancara dan saya benar, itu sudah saya mulai. Saudara-saudara, Tuhan, kita memakai Tuhan itu seperti ini. Kita berpikir Tuhan tidak dengar doa kita. Tuhan tidak adil. Saudara-saudara, Tuhan adil, tapi keadilan Tuhan bukan ukuran keadilan manusia. Dan kita berpikir keadilan Tuhan hanya berlaku selama kita hidup saja. Kenapa Tuhan tidak balas sementara dia hidup, kok dia enak-enak? Ini yang dialami oleh pemazmur pasal 73. Dia mengeluh kepada Tuhan, Tuhan saya sungguh-sungguh, saya ikut Tuhan, saya memberikan diri komitmen sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan kenapa? Justru orang-orang fasik, mereka tertawa, mereka membanggakan kebohongan mereka. Mereka seperti mengatakan, buktinya saya tetap sehat kan? Buktinya saya baik-baik saja. Sakit enggak saudara-saudara kalau saudara dan saya sungguh-sungguh? Saudara-saudara jangan sampai kemudian seperti Galatia, kemudian kita menjadi sesat dengan berpikir bahwa Tuhan tutup mata, tuli dan dia lumpuh. Kenapa? Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Percayalah, apa yang saudara tabur di dalam roh, kalau saudara tidak memetiknya di muka bumi ini sementara kita hidup, saudara akan memetiknya nanti di dalam kerajaan surga. Yang benar adalah Tuhan memakai kita, amin. Tuhan memakai saudara. Matius 18 ayat 3. Ini saya ambil ketika Yesus, murid-murid Yesus sedang bertengkar. Mereka ribut tentang siapa yang terbesar. Lalu kemudian Yesus membawa anak kecil, firman Tuhan mengatakan di tengah-tengah mereka. Dan lalu Yesus berkata begini, Matius 18 ayat 3. Lalu aku berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus membawa anak kecil di tengah-tengah para murid-muridnya yang bertengkar. Mereka, siapa di antara mereka yang paling berjasa? Siapa di antara mereka yang akan dipandang terbaik? Saudara-saudara, menjadi terbaik, terkenal, terbesar, terpenting, itulah yang banyak dikejar di dunia ini. Tapi Yesus mengatakan, barang siapa tidak menjadi seperti anak kecil ini, dia tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Saya merenungkan saudara-saudara, saya beri Tuhan memakai kita, bukan kita yang memakai Tuhan. Anak kecil, kemarin waktu di konsulat itu ada bapak-bapak muda yang bawa anak kecil 3 tahun ya. Ini semua ketika di screening, scanner, anak kecil ini kan ada yang pintu yang kita biasa kalau ada logam atau apa itu bunyi ya. Anak kecil ini main-main saudara-saudara di pintu, kesana kemari, kesana kemari. Kenapa? Karena ada papanya. Ada papanya. Dia merasa safe, dia merasa aman karena ada papanya. Saya mau tanya saudara-saudara, iman anak kecil berbicara tentang kedekatan dengan
orang tuanya. Kalau dia dekat dengan orang tuanya, sekalipun ada bapak-bapak polisi atau satpam, dia bisa main-main dengan tenang. Saudara, orang yang percaya bahwa Tuhanlah yang memakai dia adalah orang yang membangun hubungan seperti anak kecil. Saudara, tadi saya lihat Rafa ini ya, saudara-saudara, sepanjang dia lihat mamanya, dia tenang ya, saudara-saudara. Dan bukan itu saja, kalau saudara punya anak kecil, kalau mereka lagi perform di panggung, ya, lagi perform di panggung, mungkin lagi dance atau apa, dia akan melihat siapa, saudara-saudara? Orang tuanya. Dia akan melirik mamanya atau papanya, dan apa respon papa mamanya? Kalau gojah, dia makin semangat. Makin semangat. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang mendekati Tuhan tapi tidak pernah memandang Tuhan. Yang dia pandang perform dirinya sendiri, yang menjadi pusat perhatian dirinya sendiri. Saudara, anak kecil selalu menunggu persetujuan, approval dari Bapa di surga. Tuhan, saya mau sekolah lagi. Bagaimana Tuhan? Apakah engkau setuju Tuhan? Saya kumpul-kumpuli. Tuhan gak ngomong apa-apa. Tapi kemudian saya ambil keputusan dengan iman, ya saya sekolah. Saya belajar, saudara-saudara, karena Tuhan yang pakai kita. Tuhan yang pakai saudara-saudara. Ada di antara saudara-saudara yang punya talenta karunia. Saudara belajar berikan kepada Tuhan. Karena saudara memiliki hati seperti anak kecil. Bahwa Tuhan, saya bergantung kepada Engkau. Tuhan, saya perlu approval, saya perlu persetujuan. Anak kecil, saudara, anak kecil itu taat. Anak kecil itu percaya. Apakah saudara percaya Tuhan seperti anak kecil? Apakah saudara taat kepada Tuhan seperti anak kecil? Saya ingat waktu Excel, kira-kira umur berapa? Mungkin waktu masih di Filipina kami pergi ke pantai piknik bersama saudara-saudara sebelum pulang ke Indonesia. Saya ingat waktu itu, karena saya sudah pantainya pasir begitu, lalu di situ ada berjalan cukup lumayan lah, kira-kira mungkin sekitar mungkin 100 meter begitu ya saudara-saudara. Mamanya Ibu Lili ada di tempat yang teduh, lalu saya ajak Excel kemudian main ke pantai dan ada gelombang ombak gitu ya, pure. Excel begitu ombaknya lari begitu kembali ke laut, dia kejar. Waktu ombak datang dia lari, kejar-kejaran sama ombak. Dan waktu itu saya mau main dengan anak saya lupa bahwa saya bawa cincin, saudara-saudara. Saya takut kalau kena air, mungkin kadang-kadang kita kulitnya mengkerut ya saudara-saudara, sehingga ini menjadi licin. Jadi kemudian tapi kalau saya bawa Excel lagi, 100 meter di atas pasir, repot ini ya. Jadi saya ingin kembali lagi ke Ibu Lili dan titip cincin saya. Lalu saya ngomong kepada anak saya Excel, wait for papa ya, tunggu papa di sini. Lalu kemudian saya minta Excel berdiri cukup aman dari pantai, dari air itu. Lalu saya buat lingkaran, saudara. Saya buat lingkaran. Don't go over the circle. Saya ngomong, jangan melewati lingkaran ini. Lihat papa, saya lihat. Si papa, oke? Kenapa? Karena saya sudah perhatikan bahwa air itu tidak akan mencapai dia, cukup aman. Tetapi itu bukan pasir yang kering, yang panas, karena waktu itu cukup panas. Jadi pasir basah. Jadi saya pastikan dia di circle yang aman. Lalu saya dengan cepat lari dan titip cincin ini. Nah ini namanya anak ya saudara-saudara. Ada ombak datang, dia seperti mau tapi dia ingat pesan papanya. Saya lihat perhatikan, down. Dia mau keluar dari lingkaran, tetapi sampai akhirnya ketika saya selesai, saya lihat anak saya tetap ada di lingkaran itu. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita punya hati seperti anak kecil ini yang taat sampai Tuhan berkata, mari pergi bersama dengan saya. Karena Tuhan menolong kita, karena kitalah yang seharusnya dipakai Tuhan. Mari kita berdoa.
Ada masa dalam hidup kita, kita seperti bergantung kepada Tuhan. Kita begitu mengandalkan Tuhan. Bahkan untuk perkara yang kecil pun kita berdoa. Tetapi kadang-kadang ada masa di mana kita mulai lebih berkecukupan. Lebih punya kontrol atas hidup kita. Kita mulai melangkah jalan sendiri. Kita merasa bahwa sekarang kita bisa handle. Saudara-saudara, tetap pelihara sikap hati bahwa Tuhan yang pakai kita. Kalau saudara makin diberkati, saudara-saudara, jadilah tetap seperti anak kecil yang tetap memandang bapaknya, yang tetap merasa tenang kalau dekat dengan bapaknya. Karena firman Tuhan mengatakan, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang besar di dalam kerajaan Allah. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Mari kita datang kepada Tuhan, dan saya mengajak kita menyanyi pujian ini yang diinspirasi dari kisah wanita yang mengurapi Yesus. Wanita yang merasa bukan siapa-siapa. Wanita yang merasa betul bersyukur buat kebaikan Yesus yang telah memberikan kesempatan kedua buat dia. Sehingga dia memberikan yang termahal yang dia bisa berikan untuk menyatakan cinta kasihnya kepada Yesus, yaitu minyak narwastu. Mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jangan memberi yang sisa-sisa, sebab Dia telah memberi yang terbaik kepada kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri menyanyikan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi, seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Amin. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Aku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayanimu. Saudara-saudara, saya mengajak saudara merenungkan kata-kata pujian ini sebagai respon kepada firman Tuhan. Bisakah engkau berkata seperti lagu ini, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia, tetap konsisten, tetap belajar mengandalkan Tuhan. Apapun situasi kondisi, entah kita sedang ada di puncak keberhasilan atau sedang ada di lembah, sampai ku menutup mata, bisakah kita berkata kepada Tuhan,
Saudara lihat flashback. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Beberapa waktu yang kita telah lewati. Bagaimana kesetiaan kita? Bagaimana komitmen kita? Bagaimana penyerahan kita? Apakah kita sedang dipakai Tuhan atau justru seolah kitalah yang memakai Tuhan? Kita pakai Tuhan. Kalau perlu saya baru datang. Kalau perlu saya baru panggil. Saudara-saudara, Tuhan mau saudara dan saya seperti anak kecil. Bisa jauh lari-lari, tetapi selalu hatinya melekat kepada orang tuanya. Setiap kali dia bisa melirik orang tuanya, ada. Dekat dengan Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Karena dengan demikian saudara akan tahu dan saya tahu apa maunya Tuhan buat kita semua, saudara-saudara. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita bukan menantikan yang spektakuler, yang besar, yang berpusat kepada diri sendiri. Tetapi kita hanya mau taat, kita mau setia, kita mau bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan seperti anak kecil. Apapun yang Tuhan percayakan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ku tetap setia, ku tetap setia sampai ku menutup mata menantikan janji-Mu. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersandar kepadamu Tuhan, ku mengandalkan Engkau Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, setiap tantangan persoalan kehidupan itu bisa menjadi dua. Itu bisa menjadi pencobaan, tapi juga bisa menjadi ujian untuk imanmu naik, untuk pengenalanmu akan Tuhan semakin dekat. Atau sebaliknya, kita kemudian jatuh. Itu sebabnya di rumah Tuhan engkau perlu datang dengan kejujuran dan keterbukaan
untuk Tuhan menguatkan engkau kembali, untuk Roh Kudus menjamah engkau kembali, supaya engkau berkemenangan di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya mau berdoa untuk saudara-saudara di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara saudara-saudara yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan jamahan Tuhan, kekuatan Tuhan, saya mengundang engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kalau firman Tuhan juga sedang berbicara kepada engkau secara pribadi, Roh Kudus mengingatkan engkau, tanggapi dengan hati yang lembut di hadapan Tuhan. Belajar mengutamakan Tuhan, karena Tuhanlah yang memakai kita. Kalau saudara diberkati karena Tuhan sedang mau memakai saudara-saudara. Kalau saudara sedang berada di dalam sebuah titik di mana everything is alright, semua seolah baik-baik saja, ketahuilah sebenarnya Tuhan mau memakai saudara. Atau sebaliknya, ketika saudara ada di dalam tantangan, saudara seperti ada di dalam satu batu ujian dan satu api pengujian kemurnianmu, percayalah Tuhan juga mau memakai saudara-saudara. Saudara perlu datang kepada Tuhan sekali lagi seperti anak kecil. Ketika dia di panggung perform, dia takut salah, dia takut gagal, dia pasti melirik orang tuanya. Pandanglah Tuhan. Kalau saudara sedang berada seperti kondisi seperti itu, pandang Tuhan dan nantikan janji Tuhan untuk saudara-saudara. Saya minta saudara mengangkat tangan yang saudara perlu didoakan, karena ini rumahnya Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Engkau berkata, sebab Allah setia, maka Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai dan melampaui kekuatanmu. Ia akan menyediakan jalan keluar tepat pada waktunya. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan Engkau menguatkan umat-Mu. Engkau menolong setiap umat Tuhan untuk belajar mengandalkan Tuhan. Dan apapun yang sedang dilewati, dihadapi, biarlah Tuhan menyatakan kesetiaannya Tuhan. Kami juga berdoa, kayak Tuhan Kau menolong setiap kami menjadi orang-orang yang lebih berkomitmen seperti anak kecil yang sangat bergantung, sangat mau dekat dengan orang tuanya. Kami mau berdoa supaya Tuhan Kau menolong kami untuk semakin dekat kepada Engkau. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara. Saya persilahkan Hendri sampaikan pengumuman. Terima kasih Pak Agus atas sermonnya. Ya, hari ini kita diingatkan lagi ya bahwa iman Kristen bukan tentang kita tetapi tentang Yesus. Ya, jadi siapa yang spektakuler ada memang, tapi bukan kita ya. Itu terima kasih atas sermonnya hari ini. Dan kita aku ucapkan say hello dulu ya sama teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih. Nanti di belakang ada konsumsi ya dan beverage. Jadi kalau jangan cepat-cepat pulang dulu, kita bisa makan bersama dulu ya. Lalu saya akan memimpin doa persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita tundukkan kepala sekali lagi untuk persembahan. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah di dalam tindakan ini Tuhan, kami dimurnikan hatinya Tuhan. Roh Kudus, jaga hati kami, pikiran kami, tangan kami yang memberikan. Biarlah Engkau sucikan Tuhan. Motivasi yang tidak bersih, motivasi yang kurang berkenan di hadapan-Mu, kami serahkan di hadapan-Mu untuk Kau sucikan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bisa dilakukan secara online dan secara manual ya, seperti biasa di akun kita SAF atas nama Natalia Kiantoro atau Olivia Chandra. Nah, sambil memberikan, saya akan membacakan firman di Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 20. Ini terjemahan yang sehari-hari. Ayat 18. Simon melihat bahwa karena tangan rasul-rasul diletakkan ke atas orang-orang itu,
Roh Allah diberi kepada mereka. Karena itu Simon membawa uang kepada Petrus dan Yohanes, lalu berkata, "Berilah kepada saya kuasa itu supaya kalau tangan saya diletakkan pada siapa saja, orang itu akan menerima roh Allah." Tetapi Petrus menjawab, "Celakalah kau dan uangmu, kau kira pemberian Allah dapat dibeli dengan uang." Kiranya firman ini memberikan kita binaan ya, atau penyucian atau pengudusan hati ya, dan motivasi dalam memberikan persembahan. Nah, terus pengumuman selanjutnya hari Selasa MOR kita akan diisi dengan KTB leadership. Jadi para leader KTB ya, jangan ada yang absen. Leader itu ada berapa tuh? Ada 12 atau berapa belas itu? Jangan ada yang absen ya. KTB leadership 19.30 hari Selasa, besok lusa jangan absen ya. Secara online di Zoom atau nanti di Google Meet, nanti Pak Agus yang akan memberikan pengumuman. Lalu ada KTB, dan jangan lupa untuk KTB ini KTB mahasiswa ya. Jadi teman-teman kita mahasiswa bisa ajak teman-temannya lebih banyak lagi. Nanti mungkin para leader dari KTB umum juga akan mampir juga ya, sekali-sekali untuk juga menjalin relationship dengan mahasiswa. Aku masih ingat kalau dulu itu kita ngapain nge-reach out pemuda ya. Kita kan pemuda, enggak ya, sudah enggak muda. Enggak terlalu muda juga ya. Jadi ternyata hari ini kita ini sudah harus reach out kaum muda guys. Jadi kita jangan pikir muda terus ya. Kita sudah enggak terlalu muda juga. Ya enggak terlalu tua juga, jangan menua-nuakan diri terus pengen pensiun gitu, bukan ya. Tapi kita juga sudah enggak muda lagi. Ada teman-teman kita muda yang perlu dijangkau juga, para mahasiswa. Dan KTB umum seperti biasa hari Kamis ya, di barat ada 2 tempat, di timur ada 1. Lalu ada mahasiswa itu hari Sabtu 6:30 ya Pak ya, 6:30 malam ya hari Sabtu, karena mahasiswa kan kosongnya Sabtu ya. Ya itu saja ya, sekali lagi jangan cepet-cepet pulang, kita nikmati dulu fellowship bersama konsumsi yang sudah disiapkan oleh gereja kita. Oke itu saja, saya balikan ke Pak Agus. Ya, terima kasih Henry. Juga terima kasih buat snacknya, makanannya yang telah juga dibawa oleh Henry ya sebenarnya. Jadi yang mengumumkan sendiri. Kayaknya nanti ada mekanismenya ya, apa pengaturannya, karena sudah oke. Sudah oke ya, Ibu Lili mengatakan saya mau jelaskan gimana cara makannya gitu. Ternyata tidak, semua oke, sudah diatur. Dan sekali lagi kita bersyukur bersama-sama. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Puji Tuhan. Saya senang juga melihat saudara yang membawa anak-anaknya. Wow, ya luar biasa ya. Oke, biskuat. Oke. Sekolah minggu dapat berjalan dengan baik oleh karena sponsor. Anak-anak sudah hafal sama Ibu Lili. Kalau ketemu Ibu Lili ingatnya biskuat ya. Agak menyedihkan juga tapi it's okay. Mari kita bangkit berdiri tiap minggu, seminggu 2 minggu sekali lah Ibu Lili selalu titip saya, tolong cari biskuat rasa original ya saudara, rasa original, bukan yang coklat, yang original ya. Rupanya cukup laris juga ya, kadang-kadang susah nyarinya saudara. Saya di Superindo di situ gak ketemu, saya pergi ke Pelangi baru ketemu ya saudara. Jadi karena ingat anak-anak ini ya, anak-anak ini kadang-kadang belum sekolah minggu sudah minta biskuat, tapi Ibu Lili biasanya sekolah minggu dulu baru ada upahnya biskuat. Saudara. Tapi untuk saudara-saudara bukan biskuat siang ini, bakwan pecindilan saudara-saudara. Jadi ingat MOR dulu itu ya, suka bakwan pecindilan Henry bawanya ya. Kita bersyukur, mari kita akhiri ibadah kita, dan biarlah kita menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Apa yang akan kita lewati, kita jalani, biarlah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat tim worship, saudara-saudara yang melayani hari ini. Tuhan memberkati, jerih lelahmu dalam Tuhan dan kesetiaanmu yang terus menerus di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Demikian juga saudara yang hadir, yang membawa pasangan, pacar, suami, istri, saudara-saudara. Belajar untuk bersama-sama mencari Tuhan kalau saudara sudah berpasangan. Karena kedua-duanya akan dapat makanan rohani yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan akhiri, kita akan berdoa bersama-sama.
Saya minta tolong untuk David bisa maju ke depan untuk berdoa, menyerahkan setiap perjalanan kita minggu ini, berdoa buat saudara-saudara kita yang sedang mengandung, Pamela, Michelle, ya Tuhan berkati, dan kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan kita di sepanjang minggu ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu Tuhan kepada masing-masing dari kami Tuhan sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, jadikan kami Tuhan alat-Mu Tuhan, biarkan kami Tuhan menjadi terang Tuhan di dunia yang semakin gelap ini Tuhan. Kau yang sertai Tuhan, pakai kami dalam aktivitas kami Tuhan, kehidupan kami, pekerjaan kami Tuhan, supaya dapat menjadi berkat dan dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu saja Tuhan. Kau yang sertai teman-teman kami yang mungkin sedang mengandung Tuhan, Pamela, Michelle, Kau yang urapi Tuhan dalam prosesnya ini Tuhan, supaya tetap diberikan kesehatan Tuhan, baik untuk Pamela, Michelle serta anaknya juga Tuhan. Kau yang sertai Tuhan keluarga-keluarga Tuhan yang mungkin sedang mengandung ini Tuhan, Kau yang urapi Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, Kau yang pakai Tuhan kami semua Tuhan akan dapat menjadi berkat Tuhan buat orang-orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, dan bahkan diberkatilah apa yang kau kerjakan di dalam takut akan Tuhan, dan bertumbuhlah semakin serupa dengan Kristus, dan engkau semakin dewasa di dalam Tuhan, untuk kemudian engkau menghasilkan anak-anak rohani di dalam Tuhan. Karena pada waktunya engkau perlu menjadi orang tua rohani, supaya engkau tahu bagaimana bahwa Dia adalah Allah Bapa yang baik, yang membesarkan engkau menjadi anak-anaknya. Dan dicukupilah engkau dan diberkatilah keluar masukmu. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Setialah dalam perkara kecil, karena melaluinya Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar lagi. Dan biarlah damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput saudara dan saya yang setia. Amin. Haleluya. Jadikan aku. Oh, haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Tuhan, engkau dengar. Amin. Amin, 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 amin. Oh, hanya kepadamu taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Happy Sunday, jangan pulang dulu. Ada berkat Tuhan yang kita perlu nikmati bersama.